kita sudah sampai ke hidup itu baterainya manusia, gitu. Sudah jelas, sudah mengerti maksudnya itu. Nah, sekarang bagaimana memiliki hidup yang berlimpah. Nah, ini penting ya. Ini memang sengaja 2 minggu lalu saya stop karena ini juga ada sesuatu yang harus kita mengerti, ada sesuatu yang harus kita mengenal, ya, yaitu segala yang telah disediakan bagi kita harus diambil dengan iman. Ya, ini penting. Jadi segala yang telah disediakan bagi kita harus diambil dengan iman. Ya, tak bisa hanya dengan mengerti dalam pikiran, tapi dikerjakan dengan iman. Tapi tidak bisa dipelajari hanya dengan mengerti dalam pikiran, tapi dikerjakan dengan iman, yakni mengamini dan mengakuinya sampai keseluruhan kesadaran Anda dikuasai oleh kebenaran itu. Jadi seluruh mengamini dan mengakui seluruh kesadaran Anda dikuasai oleh kebenaran ini. Ini penting, Saudara. Kalau enggak kita dengan pikiran, dengan pengertian, ya toh, kita nggak akan ngerti-ngerti, kita nggak akan pikiran kita nggak mampu untuk mencerna apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita ini, ya. Sekali lagi saya ulangi, yakni mengamini dan mengakui sampai seluruh kesadaran Anda dikuasai oleh kebenaran itu, ya. Mengucap syukur, memuji namanya, membuat kesadaran Anda pindah dari kesadaran materi ini ke dalam kesadaran alam roh. Ya, jadi kalau pengertian dan pikiran itu hanya sebatas kesadaran materi, ya toh. Tapi kalau kita mengerti, mengenal, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan atau mengamini kebenaran firman Tuhan, itu mengerti sampai kesadaran alam roh kita, gitu. Jadi harus dipindah, ya, membuat kesadaran Anda dipindah dari kesadaran materi ke dalam kesadaran alam roh ini. Ya, saya masuk lebih dalam lagi. Ini penting. Dikatakan gini, ya, perlu diketahui bahwa semua kegiatan yang Anda lakukan dengan kelima indera jasmani, Anda membuat kesadaran Anda berada di daerah jasmani atau materi. Ya, saya ulangi lagi dengan pelan-pelan supaya kita makin mengerti, makin terbuka, makin tahu gitu loh, ya. Perlu diketahui bahwa semua kegiatan yang kita lakukan atau Anda lakukan dengan kelima indera jasmani, Anda membuat kesadaran Anda berada di daerah jasmani atau materi. Ya, kelima indera jasmani itu apa? Mata, ya, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Ya toh? Dengan mata jasmani kita melihat yang nyata, ya, melihat yang ada, yang ya sejauh mata memandang, ya toh. Dengan telinga kita mendengar keadaan yang kelihatan. Oh, iya ada suara ini, oh ada berita ini. Dengan hidung, ya, kita mencium, ya, benda-benda yang bisa kita rasakan dengan kita bisa menghirup dengan hidung kita. Dengan lidah, ya, kita bisa mengecap rasa. Nah, dengan kulit kita bisa meraba. Kok rasanya aku merinding ya? Kok aku merasakan ada apa ini? Oh, ada sesuatu. Nah, itu lima panca indera jasmani kita, ya. Lima panca indera rohani nggak jauh beda. Tapi bila Anda melatih ke lima indera roh Anda, nah ini ya, dikatakan di sini, tetapi bila Anda melatih kelima indera roh Anda, maka kesadaran Anda akan alam roh akan meningkat. Ya, nah lima indera rohani ini apa? Kalau tadi jasmani mengatakan apa? Mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit.
ya, mata, hidung, telinga, dan kulit. Nah, itu sudah biasa, itu sudah hari-hari, ya. Nah, kalau hal yang rohani, 5 indera rohani ini, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap atau perasa, pengecap atau perasa, dan peraba. Penglihatan. Nah, di daerah inilah Anda akan menerima segala yang diberikan Allah Bapa kepada Anda. Saya ulangi lagi, nanti saya jelaskan pelan-pelan. 5 indera rohani, penglihatan, pendengaran, sama kan, sama seperti hal jasmani ya. Kalau jasmani itu mata, untuk melihat itu mata, ya toh. Untuk mendengar itu telinga, untuk penciuman itu hidung, untuk mengecap rasa itu lidah, kulit itu adalah peraba. Sama, sebetulnya sama. Nah, jadi peng, 5 indera rohani itu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap atau perasa, dan peraba. Nah, di daerah ini, ya, inilah Anda akan menerima segala, ya, menerima segala yang diberikan Allah Bapa kepada Anda, ya, kepada kita. Nah, roh penglihatan atau penglihatan, kalau penglihatan secara jasmani yang ada di depan mata kita, yang sejauh kita memandang itu secara jasmani, yang nyata gitu loh. Tapi kalau roh penglihatan atau penglihatan, ya ini kemampuan melihat secara rohani apa yang Tuhan sedang kerjakan atau apa yang akan terjadi. Saya ulangi lagi. Kemampuan melihat secara rohani apa yang Tuhan sedang kerjakan atau apa yang akan terjadi. Bukan dengan mata fisik, tapi dengan mata iman. Ya, tapi dengan mata iman. Nah, saya kasih contoh. 2 Korintus 5. 2 Korintus 5, ya. 2 Korintus 5. Saya baca ayat yang ke-7. Jadi bukan dengan mata fisik tapi dengan mata iman. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, saudara bisa membedakan di sini. Saudara bisa bisa mengerti di sini. Oh, kalau secara jasmani aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, dengan mata jasmaniku. Tapi kalau masalah rohani, tadi sudah dikatakan ya, saya ulang lagi, kemampuan melihat secara rohani apa yang Tuhan sedang kerjakan atau apa yang akan terjadi. Bukan dengan mata fisik, tapi dengan mata iman. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ini contoh. Ya. 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6. Ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Saya baca ayat yang ke-17. Ya. Dikatakan apa di sana? 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, di sini saudara bisa mengerti ya. Di sini saudara bisa tahu ya. Jadi kalau panca indera rohani, yaitu melalui penglihatan, ya. Jadi saya ulangi lagi, dikatakan roh penglihatan, kemampuan melihat secara rohani apa yang Tuhan sedang kerjakan atau apa yang akan terjadi. Bukan dengan mata fisik, tapi dengan mata iman. Ya, itu panca indera penglihatan. Nah, yang kedua, panca indera
pendengaran rohani. Ya, itu yang kedua. Kepekaan untuk mendengar atau peringatan rohani, bukan dengan telinga jasmani melainkan hati yang peka. Jadi pendengaran rohani itu, kalau pendengaran jasmani itu kan telinga ya. Tapi kalau pendengaran rohani itu hati yang peka atau roh yang peka. Roma 10 ayat yang ke-27. Yohanes 10. Coba kita lihat ya. Yohanes 10. Yohanes 10 ayat yang ke-27. Nah, pasti tidak asing dengan ayat ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi Injil Yohanes 10 ayat 27 itu mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Contoh. Ini contoh ya. Samuel kecil mendengar Tuhan memanggil namanya. Itu nanti baca sendiri di 1 Samuel pasal yang ketiga. Ya. Jadi yang kedua adalah pendengaran rohani. Ya. Terus yang ketiga, penciuman rohani. Ya. Kalau hal jasmani, bau apa ya ini? Kok gak enak ya? Atau enak ini mah. Itu ada sesuatu yang kita cium ya secara jasmani. Tapi kalau penciuman rohani, kepekaan untuk mencium atau membedakan aroma rohani seringkali dipakai sebagai metafora untuk membedakan yang murni dan yang tidak murni. Sekali lagi saya ulangi lagi ya. Sering dipakai sebagai metafora untuk membedakan yang murni dan yang tidak murni. Kalau jasmani itu penciuman, oh ini enak ini, oh ini gak enak ini, oh ini bau ini wangi, atau ini nggak wangi, baunya nggak enak. Itu cara jasmani. Tapi kalau secara rohani, penciuman rohani, kepekaan untuk mencium atau membedakan aroma rohani sering dipakai sebagai metafora untuk membedakan yang murni dan yang tidak murni. Contoh ya. Paulus bisa membedakan ajaran sejati dan ajaran sesat seperti bau yang berbeda. Saya baca, coba kita lihat ya. 2 Korintus 2. 2 Korintus 2. 2 Korintus 2. 2 Korintus pasal 2 maksudnya ya. Ayat 15 sampai 16. 15 sampai 16. Nah, dikatakan apa ya? 15. Dikatakan 2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Nah, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Jadi penciuman rohani, kepakan untuk mencium atau membedakan aroma rohani, sering dipakai sebagai metafora untuk membedakan yang murni yang tidak murni. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini. Ya. Terus, nah, pengecapan atau perasa rohani. Kalau kalau di dalam halal jasmani, panca indera jasmani adalah lidah ya. Pengecapan atau perasa ya. Perasa perasa rohani ya. Mengalami sendiri kebaikan Tuhan bukan hanya mendengar tentangnya. Ya. Saya bacakan di dalam Mazmur 34. Mazmur 34. Mazmur 34. Ayat yang ke-9. Nah, dikatakan apa? Ya. Jadi pengecap atau perasa rohani ini mengalami sendiri kebaikan Tuhan bukan mendengar tentangnya,
ya. Bukan hanya mendengar tentangnya, tapi apa? Mengalami sendiri, ya. Dikatakan apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya, kata pemazmur. Ya, jadi seorang yang benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan akan merasakan manisnya pengampunan. Ya, akan merasakan manisnya pengampunan. Jadi ya ketika dia mengalami sakit hati, kecewa, kebencian itu ngapain ngapain apa yang dirasakan, ngapain dinikmati, ngapain di apa di mengganggu mengganggu dalam kehidupan kita. Nah, itu kalau dia punya pengecap atau perasa rohani. Kata pemazmur ini sungguh, sungguh luar biasa. Kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya, yang terakhir, eh, 5 panca indera itu peraba rohani. Apa itu? Kepekaan untuk meraba atau merasakan sentuhan Tuhan, dan yang ini yang penting, saudaraku, kehadirannya dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan itu merasakan, aku merasakan akan kehadiran Tuhan. Ada hadirat Tuhan di sini. Ya, kita baca. Ya, jadi kepekaan untuk meraba atau merasakan kesentuhan Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kisah Rasul 17. Kisah Rasul 17. Ya, ayat yang ke-27. Kisah Rasul 17 ayat 7. Ya, dikatakan apa? Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Jadi peraba, kepekaan untuk meraba atau merasakan sentuhan Tuhan, kehadiran dalam hidupnya. Ya, nah nanti baca sendiri di Markus 5 ayat 27 sampai 29, orang sakit yang menjamah jubah Yesus dan mengalami kesembuhan. Ya. Jadi itu dicontohkan Markus 5 ayat 27 sampai 29. Orang sakit yang menjamah jubah Tuhan Yesus dan mengalami kesembuhan. Ya. Nah, ini saudaraku, ini penting, makanya ditulis di sini sekali lagi eh, berikutnya ya, dikatakan apa? Ya, dengan cara bagaimana? Dikatakan ini, dengan sering hadir dalam hadiratnya, dalam doa, penyembahan, semua bentuk kehidupan yang dimilikinya akan merendam Anda. Asal bejana Anda bersih dari hal-hal duniawi, tentunya. Nah, jadi asal bejana Anda bersih dari hal-hal yang duniawi tentunya. Maksudnya apa, saudaraku? Kalau hal-hal jasmani, ya tuh kita melihat sesuatu dari jauh aja yang remeh-remeh, oh itu pasti anu, bisa nebak gitu loh, bisa melihat, bisa mengetahui, oh ini pasti ini, ya. Telinga, kita hanya dengar aja, dengar nguing, oh ini pasti ono gini. Hidung ya, untuk mencium bau, wih, bau, oh ini pasti ini. Nah, lidah merasakan, belum diincipi sudah kelihatan atau mungkin ngincip sedikit, oh ini rasanya ini. Demikian juga dengan kulit kita, peraba ini. Nah, itu karena apa? Sudah menjadi satu kebiasaan kita untuk hal-hal itu, gitu. Nah, demikian juga kalau 5 panca indera rohani kita dilatih dengan sering hadir dalam hadiratnya, dalam doa, penyembahan, semua bentuk kehidupan yang dimilikinya akan merendam Anda. Gitu, ya. Jadi
Kalau kita sering bangun hubungan dengan Tuhan, bukan karena itu perintah, ayo bangun pagi, enggak. Tujuannya yaitu tadi supaya apa? Sering hadir dalam hadiratnya. Kita merasakan akan hadiratnya. Saudara jangan tanya gimana Pak kalau cara mendengar suara Tuhan. Wong merasakan akan kehadirannya aja enggak pernah dirasakan. Apalagi untuk mendengar gitu loh. Ya, itu perlu dilatih, perlu dilatih. Ya, jadi ini penting untuk kedepannya, yaitu bagaimana memiliki hidup yang berlimpah. Karena kan 5 pancera rohani, bukan hal yang jasmani. Ya, saudara, kita sudah hebat, sehebat-hebatnya kita menggunakan 5 panca indera jasmani ini. Hebat, sudah hebat. Nah, sekarang diganti, ya, dilatih hal-hal yang rohani. Kenapa? Karena ini loh yang dilakukan oleh Tuhan. Coba baca, saudara. Yohanes pasal 6 ayat yang 63. Ayo baca. Ini sangat luar biasa juga ayat ini. Baca, saudara. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh yang memberi hidup. Daging, jasmani, ya toh, manusia lama sama sekali tidak berguna. Ya. Jadi rohlah yang memberi hidup. Ya, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, roh yang memberi hidup artinya apa? Roh pemberi hayat atau memberi hidup. Ya, jujur kadang-kadang saudaraku kalau di seorang hamba Tuhan atau pada malam hari ini baru saudara mendengar roh lah yang memberi hidup, masih ragu bener tak roh yang memberi hidup? Gak hal jasmani tak? Kadang-kadang masih meragu gitu. Hal-hal senang yang jasmani gitu loh, saudara. Sangat jelas dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15. Ya, ayo kita baca ya. Atau saya bacakan 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Ayat yang ke-45. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya, ini hal-hal yang dikatakan yang jasmani, ya, keturunan Adam ini. Tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, makanya firman Tuhan tadi mengatakan roh lah yang memberi, daging sama sekali tidak berguna. Jadi keturunan Tuhan Yesus lah, keturunan Tuhan Yesus lah yang mengikuti Tuhan Yesus lah yang menjadi hidup. Tapi keturunan Adam sama sekali tidak berguna. Nah, perkataan-perkataan yang kukatakan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepadamu adalah roh dan hidup. Roh yang memberi hidup artinya apa? Roh pemberi hayat, roh pemberi hidup. Nah, sangat jelas dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 14 bahwa setelah kebangkitan dan melalui kebangkitan Tuhan Yesus menjadi daging, sifat manusia. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Atau kita baca ya. Yohanes 1 ya. Yohanes 1 Yohanes 1 atau Injil Yohanes 1 ya, ayat 15. Ayat 14. Yohanes 1, Injil Yohanes 1 ayat 14 dikatakan ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa.
penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi bahwa setelah bangkit dan melalui bangkitan Tuhan Yesus menjadi daging sifat manusia. Injil Yohanes 1:14. Nah ini penting saudaraku. Ini penting. Saya ulangi lagi, saya ulangi dengan pelan-pelan ya. Jadi di dalam Injil Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya dengan anaknya yang tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran, ya. Telah menjadi roh pemberi hayat. Jadi telah menjadi roh pemberi hayat. Hayat itu apa? Kehidupan. Maka, nah ini perhatikan saudara, dia bisa menjadi hayat dan suplai hayat kita. Maka dia bisa menjadi hayat kita atau menjadi kehidupan dan suplai kehidupan kita. Jadi maka dia bisa menjadi kehidupan dan suplai kehidupan kita ketika kita menerima dia sebagai juru selamat yang mati, tersalib dan bangkit. Jadi dia bisa menjadi kehidupan dan suplai kehidupan kita ketika kita menerima dia sebagai juru selamat yang mati, tersalib, dan bangkit. Yang mati, tersalib, dan bangkit. Roh pemberi hayat segera masuk ke dalam kita, memberi hayat yang kekal kepada kita. Jadi roh pemberi hayat, roh pemberi kehidupan segera masuk ke dalam kita, memberi kehidupan atau memberi hayat yang kekal kepada kita. Jadi saudara, ayo mulai sadar. Jangan gunakan lagi hal-hal yang jasmani gitu loh saudaraku. 5 panca indera rohani itu sementara ditanggalkan dulu. Ya, disisihkan. Gunakan hal-hal yang rohani saudaraku. Kenapa? Ya, ada roh pemberi hayat, yaitu Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita gitu loh. Ya. Nah, ini catat penting, saudara, penting. Saya katakan gini. Yang kita terima adalah Tuhan Yesus, tetapi yang kita dapatkan adalah roh pemberi hayat, roh pemberi kehidupan. Saya ulangi lagi ya. Yang kita terima adalah Tuhan Yesus. Ya, dia tersalib dan bangkit ya. Roh pemberi hayat segera masuk ke dalam kita. Yang kita terima adalah roh pemberi hayat. Tadi dia mengatakan dalam Injil Yohanes 6:63 ini ya, perkataan-perkataan yang kukatakan. Ya, perkataan-perkataan yang kukatakan. Istilah perkataan di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah rema. Jadi perkataan-perkataan yang kukatakan, istilah perkataan di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah rema. Artinya, perkataan yang diucapkan seketika dan sekarang. Jadi artinya perkataan yang diucapkan seketika dan sekarang. Ini beda dengan logos. Kalau logos itu apa? Perkataan yang selalu ada. Nanti saudara bisa membedakan sendiri. Rema sama logos itu perkataan yang diucapkan seketika dan sekarang. Ya, kalau logos itu perkataan yang selalu ada. Ya, roh itu hidup juga real, saudaraku, real. Ya, jadi kalau sudah biasa dilatih 5 panca indera rohani kita ini, saudaraku, penglihatan, ya kayaknya hal-hal jasmani, ya, real, tapi sangat misterius, tak terjamah. Itu penting, saudaraku. Jadi roh itu hidup juga real, tapi sangat misterius. Makanya butuh rema ini, saudara. Tak terjamah, sulit dipahami orang, tetapi perkataan itu konkret, nyata. Ya,
Terlebih dulu Tuhan menunjukkan bahwa Dia perlu menjadi roh agar bisa memberi hayat kepada manusia. Kemudian Dia berkata bahwa perkataan-perkataan yang Dia katakan adalah roh dan hayat. Ini menunjukkan bahwa perkataan-perkataannya adalah perwujudan roh hayat. Kini di dalam kebangkitan, Dia adalah roh pemberi hayat dan roh itu diwujudkan dalam perkataannya. Begitu kita menggunakan roh kita untuk menerima perkataannya, kita mendapatkan roh hayat itu. Terus dikatakan apa di sini, saudara? Mendengar perkataan Tuhan Yesus. Mendengar perkataan Yesus, Roh Kudus dan Allah Bapa setiap hari, berdialog atau chatting akan membuat Anda cepat mengerti banyak-banyak kebenaran yang membuat Anda merdeka, semakin lama semakin bebas dari keterbatasan manusia Anda. Jadi mendengar perkataan Tuhan, Roh Kudus dan Allah Bapa setiap hari berdialog atau chatting akan membuat Anda itu cepat mengerti banyak-banyak kebenaran yang membuat Anda itu merdeka. Semakin lama semakin bebas dari keterbatasan manusia Anda. Ya. Memasuki fase keilahian Tuhan Yesus, hidupmu juga bertambah-tambah, melimpah, sehingga Anda selalu ekstra untuk disalurkan kepada orang lain yang sudah hampir habis baterainya, atau bahkan menghidupkan kembali yang sudah mati. Ini, saudaraku, kalau kita mengerti ini, saudaraku, kita nggak mau jadi anak Tuhan yang biasa-biasa aja. Anak Tuhan yang, ya wis lah, aku anak Tuhan, aku orang Kristen, aku Kristen, ya wis ke gereja, karena tugasku, karena aku anak Tuhan, ya aku ke gereja, ya sudah. Wis gitu toh. Enggak. Tapi kalau kita mengerti ini, tahu ini, loh Tuhan, ternyata rencanamu, maumu itu luar biasa ya dalam kehidupan ini ya. Jadi ada selalu ekstra untuk disalurkan kepada orang lain yang sudah hampir habis baterainya atau bahkan menghidupkan kembali yang sudah mati rohnya. Ayo baca lagi, Saudara. Di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-31 sampai 32. Injil Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ayat ini sangat luar biasa, Saudaraku. Kalau kita sudah mengerti, yaitu mengaktifkan 5 panca indera rohani kita, ya. Lalu katanya kepada orang-orang yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ya, merdeka, tidak pusing dengan halal jasmani, penglihatan jasmani, pendengaran jasmani, perasa rohani. Wah, no gini-gini. Nggak peduli. Karena sudah merdeka. Ayo baca lagi. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15, 16. Ayo baca. Yohanes 15 ayat 16. "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu."
Ya, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi bukan egosentris lagi, tapi kristosentris gitu loh. Saudara kalau nanti lihat anak Tuhan atau orang tidak percaya, belum dalam Tuhan, itu rasanya, aduh kasihan ya, kok apa itu belum percaya Tuhan, walaupun kelihatannya hidupnya bahagia, tapi belum tentu, saudara. Kasihan, ya. Ada cerita, ada satu kesaksian, waktu dia masih anak SMP. Kalau SMP, kalau dia sekolah itu naik bemo, ya. Karena dia nggak mampu gitu. Tapi begitu diinjili, dia percaya Tuhan. Waktu itu dia sekolah pakai jilbab ya. Begitu dia setelah dicerahi oleh kebenaran firman Tuhan, percaya, bertobat. Ini masih SMP gitu. Lihat teman-temannya satu bemo, ya toh masih pakai jilbab, dia nangis loh. Ya, dia ingat akan masa lalu dia. Ya, rindu untuk memenangkan, rindu untuk menjadi apa terang, rindu untuk mencerai ya teman-temannya yang masih muslim ini. Nah, kita pun seperti itu, ya. Firman Tuhan mengatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Itu tujuannya. Nah, tapi ya itu tadi, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kamu telah menetapkan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya. Buah lebat ternyata tidak hanya dengan tubuh jasmani Anda yang terbatas itu saja, tapi juga kehadiran ketujuh roh Allah yang di dalam Anda itu di mana-mana. Sementara Anda tertidur sekalipun mereka melakukan pelayanan di dalam roh juga berbagai tempat yang jauh sekalipun. Nanti kalau waktunya nuntut kita sambung ya ke bab 13 ini tujuh roh Allah. Ya. Tapi baca dulu Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10. Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ayo baca. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri itu siapa? Setan, kuasa-kuasa gelap. Ya. Supaya anak-anak Tuhan itu nggak sampai sejauh ini. Ya wis lah, ngerti nggak ngerti ya seginilah. Yang penting aku ke gereja, suka baca firman ya aku lakukan, enggak ya enggak apa-apa. Suka baca berdoa ya aku lakukan, saya lakukan. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, biasa-biasa aja lah. Gak usah fanatik lah. Ya, itu ada pencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Supaya anak-anak Tuhan itu nggak ngerti apa-apa gitu. Nggak mengizinkan manusia rohaninya atau 5 panca rohaninya ini aktif gitu. Ya, ngeri ya, ngeri. Kalau saya ketemu dengan orang ini, aduh, kasihan sekali. Aduh, ya. Ayo baca lagi. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-33. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-23. 33. Kisah para Rasul 4 ayat 33. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Lihat, ini dicontohkan oleh rasul-rasul ini, ke-12 rasul termasuk Rasul Paulus ya. Dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah.
Jadi nggak cukup, ya wis lah, aku sudah belajar firman, mengenal Tuhan Yesus, ya 12 rasul itu ya, 12 murid itu ya, enggak, ya. Di situ kalau saudara membaca Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus gitu ya, setelah Tuhan Yesus pamitan mau pulang itu dia rasa kehilangan, ya toh, Injil Yohanes itu ya. Tapi di situ dia bilang, yaitu tadi, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kamu, tapi aku akan memberikan rohku. Nah, itu kan, itu menunjukkan bahwa kerohanian dia, 5 pancar rohani mereka ini sudah dinyatakan gitu, nyata gitu. Ya, sehingga muncullah yaitu tadi Kisah Rasul 4 ayat 33, dengan kuasa yang besar Rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Nah, Roma 5 ayat yang ke-17. Ayo, Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, maka terlebih-lebih mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, sebab jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang ini. Ya, jadi Adam, ya toh, Adam dan Hawa melanggar, ya toh, satu orang, karena pelanggaran Adam dan Hawa ini, satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang ini. Ya, berikut keturunannya. Jadi Roma berapa itu? Roma 12 kalau nggak salah, berikut keturunannya, ya. Tapi maka lebih-lebih mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah. Nah, lebih-lebih mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah, menerima Tuhan Yesus dan karunia kebenaran. Ya, menerima Tuhan Yesus ya, akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi di sini bisa disimpulkan, diambil satu hikmahnya, saudaraku ya, bahwa bagaimana memiliki hidup yang berlimpah. Ya, hidup berlimpah itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk menikmati bukan secara jasmani, bukan 5 indera jasmani, tapi 5 indera rohani itu. Yaitu tadi apa? 5 rohani. 5 rohani itu adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, perasa, atau peraba, dan peraba. Ya. Sebelum saya masuk yang selanjutnya, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan. Sebelum saya masuk yang ke buku 13, yaitu bab 13. Bab 130, sorry. 7 roh Allah. Yuk, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Saya boleh ulang ini Pak, yang panca indera rohani. Jadi kan mata penglihatan roh ya. Terus telinga itu adalah hati yang peka, roh yang peka. Penciuman untuk membedakan mana yang murni dan tidak murni, pengajaran mana yang murni dan yang tidak murni. 4 itu perasa rohani, mengalami sendiri hadirat Allah. Terus Yang kelima, Pak. peraba. Sebentar ya. Peraba rohani, kepekaan untuk meraba atau merasakan sentuhan Tuhan dan kehadiran dalam hidup kita. Jadi yang kelima itu peraba rohani. Saya ulangi lagi.
kepekaan untuk meraba atau merasakan sentuhan Tuhan dan kehadirannya dalam hidup kita. Kisah Rasul 17 ayat 27. Contoh ya, orang sakit yang menjamah jubah Tuhan Yesus dan mengalami kesembuhan. Markus 5, 27 sampai 29. Ya, terus saya tambahkan gini, saudaraku, saya tambahkan 5 panca indera rohani ini. Pertama kan penglihatan ya. Maksudnya penglihatan mengerti apa yang Tuhan tunjukkan, gitu loh maksudnya. Mengerti apa yang Tuhan tunjukkan, itu penglihatan. Terus yang kedua, pendengaran, mendengar suara dan arahannya. Itu maksudnya pendengaran itu mendengar suara dan arahannya. Terus yang ketiga, penciuman, membedakan yang benar dan yang palsu, gitu loh. Ya. Jadi kalau saudara sudah dilatih ini, ya saudara tahu ajaran Children of God itu sudah nggak benar. Saksi Yehova, ya, hyper grace, atau mungkin yang lain-lainnya Mormon atau yang lainnya Kristen Science. Nah itu muncul nanti eh, ada lagi yang dari Korea itu apa itu? Oh, yang baru-barusan viral itu apa itu? Ah, saudara kalau punya pendengaran, ya, atau penciuman, membedakan yang benar dan yang palsu, nah, itu pasti Tuhan tunjukkan itu nggak benar, itu jangan ikuti. Kristen progresif, nah, apalagi terus yang dari Korea itu saya lupa itu apa ini, ya. Terus apa? Pengecap, mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi, gitu. Bukan katanya, bukan kata pendeta ini, pendeta itu, enggak. Tapi mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi. Dan peraba itu apa? Merasakan hadirat dan karyanya secara nyata, gitu loh. Yuk, lagi ada pertanyaan, silakan. Jujur saya belum pernah loh ini ngalami ini. Jadi aku mesti apa ya? Nah, ketika Ciami ibadah ya, nah, rasakan itu ketika ada pujian ya. Wih, aku kok merasakan akan hadirat Tuhan ya. Nah, kalau belum, nah itu berarti harus latihan. Latihan, ya. Kasih pujian-pujian yang sederhana. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu.
Gitu. Latih. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Itu pujian-pujian seperti itu rasakan gitu. Ya. Jadi diawali dengan pujian yang eh, yang bisa membuat kita itu merasakan akan hadirat Tuhan. Jangan hanya pujian dari pulau dan benua, atau jingle bell, jingle bell, jingle bell, tadi nggak merasakan apa-apa. Banyak pujian-pujian yang baru, ya. Lagu yang baru ini, Jacqueline Kolose, apa ya? Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakitku, atau hujannya Abraham siapa itu? Walaupun gunung tak berpindah. Nah, itu bagus-bagus pujian ini. Tapi ya itu tadi kuncinya ada di sini tadi, sudah dijelaskan ya, tadi sudah saya katakan, ah, dikatakan apa? eh Sebentar. Dengan sering hadir dalam hadiratnya, itu loh, dalam doa, gitu loh. Jadi sering hadir dalam hadiratnya, gitu loh. Ya, kalau di gereja kita nggak, aku kok nggak merasakan hadirat Tuhan ya melalui gereja. Nggak apa-apa, kita dengerin, lihat di YouTube, lihat di TikTok, ada pujian-pujian, kita dengerin. Ih, aku kok anu ya, kok rasanya dengerin ya, siapa yang nyanyi gitu ya, Don Moon atau siapa, kok rasanya gimana gitu ya. Nah, dan itu bisa diminta, ya, minta Roh Kudus, bahwa aku diberikan, bisa merasakan akan hadiratnya, hadiratnya gimana Roh Kudus, minta. Kalau dari pengalaman Pak Hadi setelah panca indera roh ini semakin kuat, apakah membuat panca indera jasmaninya semakin lemah, apa justru malah semakin kuat? Peperangan, awal-awal ya, peperangan. Mau istilahnya memberi porsi yang mana?
Nah, kalau kita tahu kebenaran, ya ngapain yang hal-hal yang jasmani yang diutamakan gitu. Ini. Jadi sini dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 63 ini ya, kalau bahasa standarnya mengatakan roh lah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, yaitu. Tapi kalau bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia masa kini dikatakan apa? Yang membuat manusia hidup ialah roh Allah. Kekuatan manusia tidak ada gunanya. Kata-kata yang kukatakan kepadamu ini adalah kata-kata roh Allah dan kata-kata yang memberi hidup. Jadi roh yang memberi daging sama sekali tidak berguna, gitu loh. Kalau saya belajarnya simpel, melalui pujian, ya. Kata-katanya, ya memang tidak semua pujian itu enak gitu ya, tidak semua. Tapi melalui kata-katanya gitu loh. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit engkau ada. Duh, ya. Penyanyi itu ketika dia mengalami, yaitu tadi apa? Mungkin dia sudah bergumul, dia sudah berusaha, tapi nggak ada pertolongan. Tapi muncul perkataan berkali-kali dia mengingat akan pertolongan Tuhan. Ada yang sekarang lagi apa itu? Lagi dinyanyikan di gereja-gereja itu lagunya seperti ini. Ya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Nanti cari sendiri itu. Di YouTube ketik Walau Gunung Itu Tak Berpindah judulnya. Itu bagus. Iya, bagus itu, Pak. Ya, Bagus. itu banyak orang kesentuh melalui pujian itu gitu. Nah, kita merasakan yang sama enggak dengan mereka-mereka di hadiratnya. Kita bisa nangis, kita bisa apa ya istilahnya, iya Tuhan aku waduh. Kalau misalkan kita ketemu dengan orang yang Pak Adi mungkin tahu ya, kayak misalkan orang orang yang sudah mati rohnya itu kayak apa, Pak? Terus orang yang sudah lemah badannya itu seperti apa? Ya Terus, sudah nggak ada gairah ya namanya orang mamanya kayak halal jasmani aja ya gitu ya. Orang sudah wis opo jare lah wis lah. Kalau Tuhan panggil ya sudahlah. Itu yang hal jasmani gitu ya. Nah, sama ke hal-hal rohani sudah nggak suka akan apa ibadah, berdoa, yaitu baca firman Tuhan, yaitu apalagi dengan hal-hal rohani itu ada nggak ada gunanya lah, percuma lah, kalau selalu orang belum kenal Tuhan itu berarti rohnya mati. Rohnya, ya rohnya mati. Firman Tuhan mengatakan rohnya mati.
Kesimpulannya dari memiliki hidup yang berlimpah ini, kalau kita banyak berdoa, kalau kita banyak ber- eh, baca firman dengan merenungkan Dia, maka kita ini akan bisa punya ekstra energi untuk menyalurkan ke orang lain gitu kan, Pak. Ya, Jadi kehidupan kita akan asal bisa ngalir, nah mengalir ke asal orang ya itu lain. tadi bisa memindahkan ya. Jadi bukan bukan 90%, 80% jasmani, yang rohani cuma 10%. Enggak, harus dibalik, harus dibalik. Hal-hal Memindahkan, rohani, manusia rohani harus diaktifkan. memindahkan, Pak. Memindahkan apa ya? Ya istilahnya apa ya, apa ya, me, merelay atau men-change atau apa gitu loh, memindahkan hal-hal ke hal rohani gitu. Apa ya istilahnya, saya nggak gampangnya gimana. Hmm. Menyalirkan. Ya dari jasmani ke rohani gitu loh. Nah, ini kan anu ya, anu apa apa ya, ya pokoknya pindah lah. Salah yang paling gampang itu yang memindahkan hal-hal jasmani ke rohani gitu. Memindahkan hal-hal rohani ke hal-hal jasmani. Ya contoh, saya kasih contoh pujian lah, pujian. Kalau dulu di pujiannya, saya pernah satu mobil dengan seorang anak Tuhan gitu. eh Enak Tuhan, tapi pujiannya yaitu dari pulau dan benua. Itu lagu. Terus lagu-lagu yang ya kelihatannya rohani, kelihatannya Ave Maria, itu kelihatannya rohani. Saya bilang. Terus saya ngomong, Pak, coba pujiannya diganti, Pak, yang lebih lebih menyentuh di dalam roh kita. Kalau hal-hal itu hal-hal jasmani, Pak, itu Kristen-Kristen duniawi, saya katakan ini. Loh, sing rohani gimana? Nah, waktu itu lagu-lagunya Pak Niko, saya katakan ya seperti ujilah aku Tuhan. Cobailah aku, Tuhan, selidiki, ya, dan ya, seperti itu. Atau sucikan dan kuduskan hati. Sucikan dan kuduskan hati ini. Coba ganti itu, Pak. Yang membawa apa ya? Rohani kita itu, oh iya. Terus lagu-lagunya Pak Niko non banyak itu. Lebih-lebih lagu pujian-pujiannya sekarang. Tapi ya nggak semua pujian ya. Semua pujian itu menyentuh roh-roh kita atau rohani kita. Nggak semua. Gitu. Lagu-lagu Jawa yang dinyanyikan oleh Yusak Sapa itu ya bagus-bagus kata-katanya. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Nah, itu apa? Maksudnya apa? Ya itu tadi. Dulu jadi anak Tuhan nggak bisa diomongin, nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihati, tersinggung. Tapi sekarang berubah. Kristen yang jasmani, yang masih jasmani, masih suka hal-hal yang ya lagu-lagu jasmani, bukan rohani. Tapi kalau lagu-lagu rohaninya yang masih yang ya itu tadi yang seperti saya contohkan tadi.
cara yang paling mudah untuk menyalurkan Tuhan itu dengan cara mengajak dia memuji gitu, mungkin lebih simpel ya, Pak ya. Kalau dia suka memuji ya ajak melalui pujian itu. Tapi kalau dia aku gak iso nyanyi, gak iso anu lah. Apa yang kalau saya ngomong gini, kamu merasakan apa ketika kamu melihat sesuatu atau merasakan kamu merinding gitu. Tapi ya kalau saya simpelnya itu melalui pujian. Melalui pujian itulah yang membuat apa ya? Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Ya, saya pernah ceritakan waktu perempuan ini mendapat KDRT dari suaminya, gitu, itu masih Korea Bersatu, gitu, belum ada Korea Selatan, Korea Utara, masih Korea Korea, gitu. Nah, si perempuan ini Kristen karena sering ke gereja, tapi suaminya nggak jelas, ateis, gitu. Kalau dia pulang mabuk atau lagi suntuk gitu marah-marah istrinya dipukuli gitu ya. Nah, tapi ketika istrinya dipukuli dia selalu nyanyi lagu gereja ya. Saya nggak tahu lagunya tapi lagunya berkata kata-katanya batu karang yang teguh, batu karang yang teguh itu lah, nggak tahu lagu di GKI atau di Mada Bakti apa itu ada katanya batu karang yang teguh, batu karang yang teguh gitu loh. Ya toh. Jadi setiap dia mukuli istri pakai bahasa Korea, si istrinya ngomong batu karang yang teguh, batu karang yang teguh, batu karang yang teguh. Gitu. Nah, satu saat pas ada agresi militer, yaitu perang Korea terjadi, akhirnya si suami ini ditangkap, dimasukkan barak, diajar, diajar sama tentara Korea ini, dipukuli. Waktu dipukulin, eh, lagi dipukulin sama sama tentara Korea ini, dia nyanyi. Karena dia ingat istrinya. Waktu dia mukul istrinya, istri selalu ngomong, batu karang yang teguh, batu karang yang teguh. Nah, waktu dia dipukuli sama tentara ini, dia nyanyi juga, batu karang yang teguh, batu karang yang teguh, batu karang yang teguh. Nah, akhirnya tentara Korea ini tahu, loh, dia kok nyanyi batu karang yang teguh. Ini berarti orang Kristen ini. Singkat cerita, ditanya, kamu orang Kristen? Dia nggak jawab. Kamu orang Kristen? Dia nggak jawab. Dia selalu nyanyi, batu karang yang teguh, batu karang yang teguh, batu karang yang teguh. Akhirnya dilepaskan. Ngomong sama komandannya, dia orang Kristen ini. Dah dibebaskan. Pulang. Pulang, dia cerita sama istrinya. Waduh, saya ini dipukuli sama tentara. Waduh, sakitnya minta ampun. Terus apa yang kamu lakukan? Aku ingat kamu waktu aku mukuli kamu. Kamu nyanyi lagu Batu Karang yang Teguh. Itu lagu apa sih? Suaminya itu tanya. Lagu apa sih? Hah? Yakin kamu nyanyi lagu itu? Dan karena suaminya nggak percaya Tuhan. Iya, saya nyanyi lagu itu. Nah, akhirnya dia ngomong itu lagu gereja. Yang artinya eh, Tuhan itu adalah batu karang yang teguh yang ada di dalam kehidupanku. Wah, dia kaget di situ. Kaget di situ. Pantes kamu waktu saya mukuli kamu itu batu karang yang teguh seolah-olah kamu kuat. Tapi waktu aku nyanyikan itu juga aku merasa nggak sakit, nggak merasa kesakitan ketika dipukuli oleh tentara Korea itu, tentara itu. Wah, hebat ya lagu itu. Hebat ya, Bun. Nah, dari situ dia cari.
dia mengenal, ya tahu apa itu yang dimaksud dengan batu karang yang teguh itu. Nah, itu membawa pertobatan, ya. Nah, dari cerita itu, ketika si istrinya dipukuli, nyanyikan pujian itu ada kuasa, ya. Hadirat Tuhan hadir, sehingga apa? Memberi kekuatan, gitu. Walaupun suaminya nggak ngerti itu, tapi ditiru-tiru. Tapi dari situ dia, ketika dia makin dipukuli, makin dianiaya, dia nyanyi batu karang, ya. Dia merasakan, walaupun dia belum percaya, tapi dia merasakan akan kuasa Tuhan. Memang kuasa kuasa pujian itu dahsyat sekali. Banyak anak-anak Tuhan yang disentuh melalui pujian itu. Ya, mantan penyanyi rocker, Sonata Tanjung, ya, dia bisa bertobat karena dengar lagu pujian. Ya, ketika dia ngantar istrinya, ya, ke gereja, dia nunggu di luar. Waktu dia jemput, dia dengar eh, lagu pujiannya apa itu? Dia jamah segenap hidupku. Wah, wah, itu yang menyentuh hatinya Sonata Tanjung itu ketika dia menjemput istrinya. Dia dengar lagu itu dan lagu itu mengiang-ngiang ketika dia ya lagi kena narkoba, lagi manggung, lagi mabuk. Dia ingat itu. Nah, itu yang menyentuh Sonata Tanjung itu untuk bertobat. Jadi kuasa pujian itu luar biasa. Tapi sangat disayangkan kalau gereja nggak mengedepankan yang namanya pujian. Apalagi tidak ada penyembahan. Nah, itu ngerikan. Padahal itu adalah, kalau dalam satu perusahaan atau satu satu barang, itu adalah ujung tombaknya untuk masuk jemaat kepada hadirat Tuhan. Lihat si apa Paulus dan Silas itu ketika di penjara, ya. Setelah dipukuli masuk penjara, dia nyanyi, muji dan menyembah. Akhirnya apa? Pintu penjara itu rontok, ya. Tembok Yeriko hancur bukan karena tentara atau bangsa Israel, enggak, hanya dikelilingi, hanya memuji menyembah Tuhan. Iya, Pak. Yuk, lagi ada pertanyaan, silakan. Wah, ini sudah jam 8 ini ngomong-ngomong nih. Gimana? Ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Ada Yang Pak Hadi tadi janjikan mau ceritakan. cerita apa maksudnya? Yang Pak Hadi di awal mau cerita tentang tadi eh apa ya tadi itu ya? Saya kok jadi lupa. Tapi saya waktu itu tadi itu ingat Pak Hadi mau cerita itu. Cerita cerita Waduh, saya kok ngeblank, langsung ngeblank. Apa ya, apa tadi, tolong diingatkan. Harus setel dari awal. Kayaknya mungkin ya kelima panca indera ini kali. Pak Hadi mau cerita atau apa ya tadi? Saya sempat nulis sih.
Apa ya? Kok langsung Ya saya kayaknya sudah sih Pak, sudah Hah? banyak, sudah. Oh. Hmm. Oke, ayo. Ini saya masuk satu bait aja ya, mengenai buku bab yang ke ini ya, 130 ini ya. Sebentar. Ini anu ya Pak ya, review awal ya, karena ini puncaknya ya Pak. 7 roh Allah ini puncak yang Iya, paling dalam. ya, ya, ya. Nah, 7 roh Allah ya. Tapi ini secara singkat aja ya, bab 1 aja ya. Supaya minggu depan saya ulangi lagi. 7 roh Allah ya. 7 roh Allah Bapa, dalam rangka menyusun pengajaran tentang akhir zaman, saya menemukan ayat berikut yang menimbulkan pertanyaan saya. Bapa, apakah ke-7 roh Allah itu adalah Roh Kudus? Dan dia menjawab. Nah, ini luar biasa. Anakku, nah ini chattingannya Pak Andreas ya. Chattingannya Pak Andreas dengan Bapak. Anakku, aku dari dahulu selalu bekerja dengan 7 roh milikku. Mereka adalah roh-roh yang keluar dari diriku sebagai duplikat dari diriku dalam pekerjaan yang kulakukan. Mereka selalu bekerja sama dengan aku. Ketika aku melahirkan anakku dan kemudian Roh Kudus keluar dari diriku, walaupun mereka bekerja sama dan tunduk di bawahku, aku masih harus melakukan sisa pekerjaanku sendiri. Karena itu aku mengeluarkan lagi 7 roh yang membantu aku dalam pekerjaanku untuk mengontrol seluruh bumi. Itu yang membuatku menjadi serba hadir, omnipresent ya. Ketika mereka datang dan memberi laporan kepadaku, itu membuat aku serba tahu. Apa nih? Waduh, bacanya ya apa nih? Omniscience. Omniscient, omnipresent dan omniscient ya. Nah, sudah 7 roh Allah. Ya, nanti kalau dibahas anak domba juga punya 7 orang roh Allah. Terus waduh ini belum saya perbarui. Nanti saya perbarui ya. Anak domba punya 7 roh Allah. Terus apa? Ada pertanyaan lagi dikatakan di sini. Dua kenyataan ini, sang Bapa memiliki 7 roh Allah, juga sang anak memiliki 7 roh Allah. Membuat saya bertanya kepada Bapa, Bapa, kalau engkau memiliki 7 roh Allah dan anakmu juga memiliki 7 roh Allah, apakah ketika engkau menyuruh anakmu membuat manusia, apakah Adam juga memiliki 7 roh Allah? Ia menjawab, iya. Ya. Nah, yang menjadi pelajaran yang sangat luar biasa itu di sini, Saudara. Ya. Itu nanti bab 2 ya tentang anak domba, tapi saya bacakan aja. Tetapi ketika Adam Hawa melanggar peraturan dengan memakai buah pohon pengetahuan tentang baik yang jahat, mereka harus keluar dari Taman Eden, dan dari 7 roh Allah itu tinggal segera meninggalkan Adam juga. Maka keturunan Adam dan Hawa seharusnya hanya memiliki 4 roh Allah saja di dalam dirinya. Apa yang keluar dari Adam dan apa yang masih tinggal. Nah, ini luar biasa.
Ya, nanti di bab 2, bab 3. Nah, yang masih tinggal di dalam Adam dan Hawa itu ini, Dong. Adam dulu juga memiliki ketujuh roh Allah itu, tetapi mereka ketika dia keluar dari Taman Eden, 3 roh telah meninggalkan Adam saat itu juga, yakni roh Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Jadi setelah manusia itu jatuh dalam dosa, yang tinggal di dalam manusia adalah roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan roh keperkasaan. Jadi setelah Adam jatuh dalam dosa, yang tinggal itu hanya roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan roh keperkasaan. Tapi roh Allah, ya toh, roh Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan, itu nggak ada, hilang. Makanya tadi pertanyaan, loh anak Tuhan, orang yang tidak percaya, kenapa kok nggak? Rohnya mati. Gitu loh. Nah, makanya nanti kita bahas ya, apa yang ada di dalam diri Adam itu, termasuk di dalam diri kita yang nggak kenal Tuhan atau nggak tahu akan sepak terjangnya Tuhan dalam kehidupan kita, hanya ada roh hikmat, ada roh pengertian, roh nasihat, dan roh keperkasaan. Ya, minggu depan kita bahas. Ya, jadi malam hari ini saya hanya ngasih gambaran 7 roh Allah ini, Allah Bapa ini. Oh, ini dahsyat sekali, luar biasa sekali. Ya, semoga kita bisa menangkap, kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Ya, selain malam hari ini kita sudah belajar tentang yaitu tadi 5 panca indera rohani kita ini. Ya, itu yang bisa saya bagikan malam hari ini. Kita sambung minggu depan, ya bab yang 130 tentang 7 roh Allah ini. Kita bahas dalam. Ya. Sampai di sini sekali lagi ada pertanyaan, silakan. Bagaimana Pak caranya untuk bisa ngerti tentang 7 roh Allah ini? Ya, makanya minggu depan nanti itu kuncinya ada di bab berapa ya? Yaitu tadi roh hikmat, roh anu, apa ini maksudnya? Ya, nanti kita bahas. Ya, tapi ya itu tadi yang barusan kita pelajari di buku-buku tadi, buku 13 bab yang ke-12 ini, kelimpahan hidup ini kuncinya. Ya, harus mengaktifkan yang namanya 5 panca indera ini, 5 panca indera rohani ini. Harus mengaktifkan 5 panca indera. Ya, kalau enggak, ya cuma sekedar pengetahuan gitu loh. Kalau Saya akhiri gini, saya tutup ya dengan gini. iya, Kalau kita ini yang jasmani ya, Kalau pergi ke tempat, katakanlah tempat itu indah, entah itu ke Tretes, ke Malang, atau ke Trawas, atau ke Pacet, gitu ya. Kalau kita memandang atau melihat, ya, atau nanti kalau tol Probowangi itu jadi, saya dengar-dengar katanya pemandangannya indah, gitu ya. Atau ya kalau kita lewat tol Pandaan Malang itu kan, wow, view-nya atau pemandangannya indah, gitu. Bagi kita yang nggak pernah lewat, wih, api ya, wih, indah, gitu ya. Bagi
yang pertama kali lewat. Pasti, wah luar biasa ini, indah sekali. Ya, layaknya kalau kita berkunjung ke tempat-tempat wisata itu ya, wih, gitu ya, kagum gitu. Nah, itu hal jasmani, ya toh. Nah, hal rohani ketika kita bergereja, ya toh, ketika kita melihat mungkin suasana gereja, lu kok luar biasa ya gereja ini. Dengan lighting, lampu, pencahayaan yang ini, waduh, indah, kagum gitu ya. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang seperti itu, terus lihat gereja kita yang biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Atau gini, ketika kita melihat hal jasmani kagum, indah, wah merasakan, wih api, karena ada di depan mata kita gitu loh. Nah, jangan pandang hal-hal rohani secara jasmani. Wih, bagus ya khotbahnya. Wih, bagus ya pujiannya. Itu hal jasmani, dengan mata jasmani, dengan pendengaran jasmani. Tapi latihlah dengan hal-hal rohani. Ya, ketika kita melihat sesuatu yang indah, nah ngomong, apakah rohaniku juga merasakan keindahan? Ya, nah, kita bisa di sini kita bisa mengatakan kejujuran. Aku nggak merasakan apa-apa atau aku merasakan apa, merasakan. Kalau nggak merasakan, ya kita minta, Tuhan aku kok nggak merasakan apa-apa ya ketika aku mendengarkan pujian ini ya. Mereka yang lain kok bisa nangis, kok bisa meresapi, kok rasanya kesentuh, tapi aku kok nggak ya, ada apa ini? Apakah aku mengedepankan yang jasmani daripada yang rohani? Itu yang harus ditanyakan ya pada diri sendiri Iya, gitu ya Pak. iya, Harusnya setiap kita pujian penyembahan itu hadirat Tuhan itu menyentuh. datang kan. Iya, Jadi harusnya itu peka gitu ya. Kalau enggak berarti lebih mengedepankan yang jasmani gitu ya. nah, makanya untuk supaya peka itu dilatih. Kebiasaan kok, kebiasaan. Ini contoh. Pasti Bu Endang mengaminkan apa yang saya katakan. Ketika Bu Endang ada di ruang tamu gitu ya, atau di dalam kamar gitu ya. Oh, anak pertama itu kalau datang nggak bersuara, tapi dengan membuka pintu pasti tahu. Oh, ini anu ini, anakku yang pertama ini. Ya. Walaupun dia Bu Endangnya ada di kamar dalam gitu. Atau sebaliknya, wah ini suaranya berisik ini. Ma, teriak-teriak belum masuk pintu, ma, oh ini anakku yang kedua. Nah, kok bisa tahu seperti itu? Kenapa? Walaupun nggak dilihat, gitu. Tapi bisa menebak. Oh ini anakku pertama, ini anakku kedua. Kok bisa begitu? Kenapa? Kok bisa tahu gitu maksud saya? Kenapa? Sudah kenal. Hmm. Sudah menjadi kenal dan kebiasaannya. Gitu. Ya, walaupun kita di ruangan lain yang nggak bisa kita lihat, tapi di ruangan tahu, oh ini suamiku ini, oh ini anakku yang kedua atau ke pertama, sudah biasa, sudah menjadi satu ciri khasnya gitu. Ya, biasa karena apa? Ya itu tadi sudah kenal ciri khasnya, tahu kebiasaannya gitu.
Demikian juga ketika kita ingin merasakan hadirat Tuhan. Oh, Tuhan itu senangnya di sini. Saya coba deh, tak ulang-ulang supaya menjadi biasa. Dan itu kita rasakan. Gitu. Kalau saya orangnya maksa. Maksa dalam arti kata kalau saya belum merasakan hadirat Tuhan, saya nggak akan selesai. Saya nggak akan berhenti. Sampai saya merasakan akan hadirat Tuhan. Itu hubungan pribadi ya maksudnya. Kalau saya nggak merasakan hadirat Tuhan, saya tanya, Tuhan, opo aku Tuhan? Kenapa aku Tuhan? Adakah suatu yang mengganggu atau saya keburu-buru Tuhan? Atau saya atau apa? Saya minta. Jadi bangunlah hubungan dengan kebiasaan. Tuh, makanya dulu saya nggak pertanyaan, ayo siapa yang suka bangun pagi? Nah, kedisiplinan itu perlu. Tujuannya yaitu tadi, supaya hadirat Tuhan itu kita rasakan. Dan itu kalau sudah biasa, sudah dilakukan, dimanapun kita berada, dalam situasi kondisi apapun, bising atau tidak bising, naik mobil, naik motor, naik apa, kita bisa merasakan akan hadirat Tuhan. Dan yaitu tadi ada pengecap atau peraba, itu kalau dilatih, wah itu sangat luar biasa. Kita bisa melihat, kita bisa tahu orang ini ngomong apa. Nah, bukan kita nggak, bukan kita yang tahu, tapi yaitu tadi 5 panca indera rohani kita itu sudah nangkap. Oh, kamu gini, apa yang harus dilakukan? Gini, gini, gini. Nah, itu. Lebih-lebih ditunjang ya, dibantu dengan yang namanya 7 roh Allah ini. Wow, luar biasa itu. Itu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Udah ya, nggak ada pertanyaan, cukup? Atau masih ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup, Pak. Cukup? Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, ini saya stop. Ayo kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih di hadapan-Mu, Bapa. Ayo latih kami, Bapa. Sebagai anak-anak-Mu, ya, Engkau senang kalau kami sebagai anak-anak-Mu itu peka. Terlebih Tuhan, sesuai dengan kebenaran demi kebenaran firman-Mu, domba-dombaku mendengar akan suaraku. Ya, kalau kami sebagai domba belum bisa mendengarkan akan suaramu, ajar kami, didik kami. Ya, pimpin kami, bimbing kami. Kami mempunyai panca indera, terutama yang rohani, Bapak. Ajar kami untuk mengedepankan, mengutamakan yang rohani. Ya, latih kami, didik kami, arahkan kami supaya kami benar-benar bisa membedakan, bisa mengenal akan kerohanian kami yang sejati,
yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Bapa. Engkau yang mengasihi kami semua, Engkau yang mencintai kami semua. Berkati ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu ini, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan, dan juga dalam pelayanan. Dan juga internet Zoom yang disediakan oleh Pak Susilo, Bapak, tetap Engkau memberkati, melindungi, menyertai Pak Susilo yang ada di sana, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Doa ini kami naikkan. Ya, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan, nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin, 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 amin. Ya, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.